Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan kembali menjelaskan berkaitan dengan corak kritik yang terdapat pada teks resensi, khususnya resensi film. Nah, kita masuk ke definisi dari corak kritik. Nah, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan apa itu definisi dari corak kritik. Nah, definisi dari corak kritik itu adalah jenis atau bentuk kritik yang digunakan dalam sebuah teks review film atau pementasan drama. Jadi, corak kritik ini hanya untuk pementasan drama dan film saja. Hal ini karena film dan drama itu ditampilkan secara visual. Kalau drama itu secara langsung, sedangkan film itu secara visual dalam bentuk gambar. Nah, jadi setiap ulasan yang disampaikan oleh si penulis atau si reviewer ini tentu memiliki jenis atau coraknya tersendiri. Nah, penggunaan corak-corak ini itu tergantung pada si penulis resensinya atau si penulis reviewnya. Jadi, tidak ada keharusan seseorang yang menulis resensi itu hanya boleh menggunakan satu corak kritik saja. Nah, artinya bisa kombinasi dari seluruh corak kritik yang ada dalam teks resensi film ini. Kita masuk ke jenis corak kritik, yaitu ada 4, ada apresiasi, ada corak kritik eksposisi, ada evaluasi, dan ada prevalensi. Kita masuk ke corak kritik yang pertama, yaitu corak kritik apresiasi. Nah, sebenarnya dari kata apresiasi ini kita sudah mengetahui bahwa berarti apresiasi dalam hal ini atau dalam corak ini memberikan respon yang baik atau memberikan respon yang positif terhadap film atau drama yang kita saksikan. Nah, untuk corak kritik apresiasi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada individu dan ada sosial. Nah, kita akan membahas secara terperinci berkaitan dengan masing-masing dari corak individu dan corak apresiasi sosial. Nah, kita masuk ke contoh corak kritik apresiasi secara individu. Nah, perlu dipahami bahwa corak kritik apresiasi secara individu ini bukan berarti si penulis resensi sudah memberikan penilaian berkaitan dengan unsur pembangun film, misalnya kualitas akting, kualitas gambar, jalan cerita, dan lain-lain. Jadi dalam corak kritik apresiasi ini hanya memberikan gambaran secara umum atau sekilas tentang apa yang ia dapat, begitu, bukan sudah masuk ke dalam penilaian unsur pembangun filmnya. Nah, di sini mari kita lihat contoh yang terdapat dalam paragraf yang ada di slide ini. Menghabiskan waktu selama 1,5 jam untuk menyaksikan film ini, saya merasa tidak sia-sia. Hal ini karena banyak value yang dapat diambil dari film ini. Waktu 1,5 jam saya habiskan untuk menikmati dan memahami pesan-pesan yang disampaikan dalam film besutan Rizal Mantovani ini. Nah, dari paragraf ini kalian bisa melihat bahwa tidak ada satupun unsur pembangun film, misalnya pemain, kualitas akting, kualitas gambar, dan lain-lain yang terdapat dalam paragraf ini. Jadi, corak kritik apresiasi secara individu itu hanya memberikan gambaran secara umum, apresiasi positif. Apa sih yang dia dapat dari film ini, dan itu hanya sekilas begitu. Nah, itu disebut corak kritik apresiasi secara individu. Nah, jadi itu yang perlu diingat. Dalam corak kritik apresiasi, penulis belum menilai sama sekali unsur pembangun film atau unsur pembangun drama yang ia saksikan. Nah, kita masuk ke contoh corak kritik apresiasi secara sosial. Nah, pada paragraf ini pun anak-anak bisa melihat bahwa kritik apresiasi secara sosial itu berarti si penulis resensi melihat bagaimana respon masyarakat berkaitan dengan film yang sedang dirilis atau sedang disaksikan oleh banyak orang. Nah, sama halnya dengan corak kritik apresiasi secara individu, pada corak kritik apresiasi secara sosial pun belum terdapat pembahasan berkaitan
dengan unsur pembangun film. Jadi, corak kritik apresiasi secara sosial melihat keseluruhan bagaimana respon masyarakat dalam film yang sedang disaksikan. Kita lihat contoh di sini, tercatat dengan jumlah penonton 4,2 juta orang serta diputar di sejumlah negara lain. Film ini sukses menaikkan kelas film horor Indonesia yang selama ini dinilai hanya menjual visual artisnya. Film besutan Joko Anwar ini dipuji-puji oleh masyarakat karena begitu luar biasa. Bahkan, saya sebagai penikmat film horor sampai 3 kali menyambangi bioskop hanya untuk menikmati film ini. Nah, pada paragraf ini kita sama sekali tidak menemukan penilaian-penilaian berkaitan dengan unsur pembangun film tersebut. Jadi intinya, corak kritik apresiasi itu hanya memberikan respon positif atau apresiasi berkaitan dengan film yang disaksikan, baik itu secara individu maupun secara sosial. Nah, berikutnya kita masuk ke corak kritik eksposisi. Pada corak kritik eksposisi ini, penulis resensi ketika dia menyampaikan kelemahan atau kekurangan dari film atau drama yang ia tulis resensinya, itu si penulis resensi juga menyertakan solusi yang harus dilakukan oleh si pembuat film atau drama tersebut. Berarti dalam hal ini adalah sutradara dan perangkat-perangkatnya. Nah, sehingga fokus dalam corak kritik eksposisi ini adalah unsur pembangun dari film atau drama tersebut. Nah, mari kita lihat contohnya di sini. Nah, pada slide ini ada kalimat yang warna pink itu menyampaikan bahwa seharusnya sang sutradara menyadari apabila ini adalah proyek impian, maka ia harus menggarap film ini dengan serius dan baik dari segi pemilihan kualitas aktor maupun pengambilan gambar dan suaranya. Nah, pada kalimat tersebut menandakan sebuah solusi yang diberikan oleh si penulis resensi ini terhadap film yang ia nilai atau yang ia tulis resensinya. Sehingga bisa kita pahami bahwa pada corak kritik eksposisi, si penulis resensi memberikan penilaian pada unsur pembangun film atau drama dengan memberikan solusi agar bisa menjadi perbaikan ke depannya, seperti itu. Nah, kita masuk ke corak kritik evaluasi. Nah, corak kritik evaluasi lebih berfokus pada bagaimana si penulis resensi menilai kerangka cerita, tema, dan bagaimana pengimplementasian cerita-cerita tersebut menjadi bentuk gambar atau menjadi bentuk visual. Namun ada catatan bahwa ketika pada teks resensi tersebut membahas tentang unsur pembangun film atau membahas tentang unsur pembangun drama, namun tidak memberikan solusi atau jalan keluar, nah jenis corak kritik ini juga termasuk ke dalam jenis corak kritik evaluasi. Namun, perlu dipahami betul bahwa pada corak kritik evaluasi lebih berfokus pada bagaimana pengembangan cerita dan tema yang terdapat dalam karya baik itu film maupun drama tersebut. Nah, kalian bisa melihat apa yang terdapat dalam slide ini bahwa paragraf ini membahas tentang bagaimana garis besar cerita dan konflik-konflik yang terjadi dalam film Keluarga Cemara ini. Nah, kita masuk ke corak kritik yang terakhir, yaitu corak kritik prevalensi. Nah, pada corak kritik prevalensi ini, pada bagian penilaian, baik itu penilaian baik dan buruk atau keunggulan dan kekurangan, itu berisi ulasan secara menyeluruh tentang film atau drama yang direview. Nah, tetapi perlu dipahami yang dimaksud dengan secara menyeluruh ini artinya bukan semua poin atau semua komponen itu dibahas. Misalnya membahas jalan cerita, membahas tema, lalu membahas unsur intrinsik film atau drama tersebut, bukan. Tetapi maksudnya bisa membahas apa saja, baik itu unsur intrinsik atau unsur pembangun film tersebut, ataupun membahas dari sisi jalan cerita atau tema cerita. Nah, namun pada corak kritik prevalensi ini kita akan menemukan perbandingan
dengan film lain atau drama yang lain yang secara genre memiliki kesamaan. Nah, misalnya ketika film yang bergenre biografi atau biopik, maka ketika si penulis resensi tersebut ingin membandingkan dengan film lain, maka genrenya harus sama. Ya, biopik sama biopik, horor dengan horor, dan drama komedi dengan drama komedi. Jadi tidak bisa antara film biopik dibandingkan dengan cara menggarap film horor. Tentu kedua hal tersebut akan Nah, anak-anak bisa melihat di sini di slide yang berkaitan dengan contoh penerapan corak kritik prevalensi. Kita bisa melihat bahwa pada paragraf ini si penulis resensi itu membandingkan film Bumi Manusia yang sebenarnya adalah novel atau roman yang kini dialih mediumkan menjadi film. Nah, si penulis berusaha untuk membandingkan dengan film The Graduate pada tahun 1960-an yang juga sebenarnya merupakan buku atau novel yang dialih mediumkan menjadi film. Seperti itu. Sekian penjelasan dari Ibu berkaitan dengan corak kritik yang terdapat pada teks review. Semoga penjelasan ini dapat dipahami. Sampai bertemu di penjelasan materi berikutnya.